Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang pengenceran pada larutan asam basa. Jadi yang dimaksud dengan pengenceran itu adalah proses penurunan konsentrasi. Proses penurunan konsentrasi ini tentunya dilakukan dengan menambahkan zat pelarut ke dalam larutan kita. Jadi kalau misalnya di sini kita punya suatu larutan ini memiliki konsentrasi misalnya M1, kemudian dengan volume pada keadaan 1, begitu. Berarti total jumlah mol pada larutan ini adalah sebesar N, ya. Karena kita tahu bahwa molaritas itu sama dengan jumlah mol dibagikan dengan volumenya. Berarti jumlah mol itu sama dengan molaritas dikalikan dengan volume. Nah, berarti pada keadaan satu ini kita bisa tuliskan ini adalah jumlah zat pada keadaan pertama gitu ya, ini N1. Kemudian karena kita melakukan pengenceran atau kita mau menurunkan konsentrasinya, maka kita menambahkan pelarut sebanyak V2 sehingga konsentrasinya akan berubah menjadi M2. Nah, ini bisa kita lakukan perbandingan ya, bahwa N1 sama dengan N2. Artinya, kita bisa menghitung molaritas pada keadaan 2 setelah kita tambahkan volume 2 ini. M1 dikali dengan V1 itu sama dengan M2 dikali dengan V2. Baik, kita lihat contoh yang pertama, 100 ml HCl 0,1 molar ditambahkan air hingga volumenya menjadi 1 liter. Konsentrasi HCl tersebut menjadi berapa gitu ya. Jadi kalau misal ini tadi kamu punya larutan dengan volume 100 ml HCl 0,1 molar, kemudian kamu tambahkan air hingga volumenya menjadi 1 liter gitu. Nah, berarti konsentrasi HCl ini tentu akan semakin berkurang ya, karena dia semakin encer. Maka ini bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan yang ini tadi. M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali dengan V2. Nah, M1 itu konsentrasi pada keadaan 1 0,1 molar, kemudian dikalikan dengan volume pada keadaan pertama. Keadaan pertama adalah 100 ml. Kamu harus ubah dulu ke dalam bentuk liter, karena di sini satuannya dalam liter, maka di sini jadi 0,1 liter. Kemudian M2 ya, konsentrasi kedua setelah diencerkan itu yang akan kita hitung. Kemudian V2-nya adalah 1 liter, volume pada keadaan 2, 1 liter. Maka M2 itu sama dengan 0,1 dikali dengan 0,1 berarti 10 pangkat min 2 dibagi dengan 1 ya. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat min 2 atau 0,01 molar. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa setelah diencerkan hingga volumenya menjadi 1 liter, konsentrasi HCl berkurang dari 0,1 menjadi 0,01 molar. Baik, kita lihat contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, 250 ml CaOH 2 kali 0,2 molar diencerkan hingga volumenya 500 ml. Konsentrasi CaOH setelah diencerkan menjadi, nah kalau seperti ini juga sama, kita awalnya punya larutan CaOH dengan volume 250 ml. Nah, awalnya CaOH-nya 0,2 molar ya. Kemudian kita tambahkan air ya, kita tambahkan pelarut tadi sehingga volumenya menjadi 500 ml. Nah, konsentrasi CaOH 2 kali ini pada keadaan setelah diencerkan menjadi berapa? Seperti itu. Masih sama seperti tadi, kita tinggal menggunakan persamaan untuk pengenceran. Jadi M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali dengan V2. M1 ya, kondisi pada keadaan pertama itu 0,2 molar. Kemudian volumenya jangan lupa dikonversi ke liter dulu. Jadi 250 ml ini sama dengan 0,25 liter sama dengan
M2, konsentrasi setelah diencerkan. Jadi kamu bisa mengartikan bahwa keadaan pertama adalah sebelum pengenceran, kemudian keadaan kedua ini adalah setelah pengenceran, ya. Yang ditanya adalah konsentrasi setelah diencerkan, berarti M2 kali dengan V2. Volume pada keadaan 2 adalah 500 mili atau 0,5 liter. Selanjutnya M2 itu sama dengan, ya ini aljabar biasa saja, 0,2 dikali 0,25 dibagi 0,5, maka ini hasilnya M2 itu sama dengan 0,1 molar, ya. Ini 5, 0,2 dikali 5 itu sama dengan 0,1. Kita lihat contoh yang ketiga. Suatu larutan HCl memiliki pH 3. Berapa kali larutan tersebut diencerkan agar pH-nya 4? Nah, berarti kita punya di sini HCl, ya. HCl di sini pH-nya 3. Ya, pH 3. Kemudian kita harus tambahkan air berapa banyak, ya, atau berapa kali kita tambahkan agar pH-nya berubah menjadi 4. Nah, seperti itu. Maka masih sama seperti yang tadi, kita gunakan saja persamaan untuk pengenceran, ya. M1 dikali V1, M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali dengan V2. Hanya saja di sini tidak diberikan nilai konsentrasinya, yang diberikan adalah pH. Maka kita harus konversi dulu dari pH menjadi molaritas. Ya, bagaimana caranya? Kita lihat di sini, ya. pH sama dengan 3, itu berarti pH ini adalah min log konsentrasi H+. Itu sama dengan 3. Otomatis konsentrasi H plusnya adalah negatif logaritma berapa yang hasilnya 3. Nah, ini bisa langsung kita tuliskan saja, berarti 10 pangkat minus 3. Kenapa? Karena min log 10 pangkat min 3 itu adalah 3. Begitu pula yang di pH 4. pH 4 itu pH ini adalah negatif logaritma dari konsentrasi H+. Itu sama dengan 4. Berarti konsentrasi H plusnya bisa langsung kita tuliskan 10 pangkat negatif 4. Nah, setelah kita mendapatkan nilai konsentrasi, ya, konsentrasi H+, ini sama dengan molaritas, ini satuan konsentrasi, kemudian konsentrasi H+ ini juga konsentrasi. Jadi kita langsung bisa menggunakan M1 dikali dengan V1 sama dengan M2 dikali V2. Artinya M1, ya, pada kondisi keadaan pertama itu konsentrasinya adalah 10 pangkat min 3. Kemudian volumenya adalah tidak diketahui di sini, maka kita tuliskan saja volume keadaan yang pertama. Kemudian molaritas pada keadaan kedua atau setelah diencerkan adalah 10 pangkat min 4 dikali dengan V2. Nah, kalau kita tuliskan persamaannya di sini V1, ya, V2 pindah ruas, ya, per V2 itu sama dengan 10 pangkat min 4 dibagi dengan pindah ruas, ya, 10 pangkat min 3. Maka V1 per V2 itu sama dengan 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 3, berarti hasilnya adalah 10 pangkat min 1. Ya, 10 pangkat min 1 ini bisa kita tulis 1/10, 1/10. Artinya V2 itu sama dengan 10 kali V1. Berarti untuk menurunkan pH dari 3 menjadi 4, artinya kita perlu 10 kali pengenceran. Gitu ya, untuk menurunkan pH satu tingkat itu dilakukan 10 pengenceran. Berarti kalau misalnya kita mau menurunkan pH dari 3 menjadi 5, itu hasilnya pasti menjadi 100 kali pengenceran. Setiap 10 kali kelipatannya pH-nya akan turun satu tingkat. Untuk pembuktian silahkan anak-anak boleh cari, ya, HCl dari pH 3 menjadi pH 5, berapa kali dilakukan pengencerannya,
pasti akan didapatkan 100. Tetapi silahkan dibuktikan sendiri menggunakan persamaan berikut ini. Oke, demikian saja materi pengenceran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.